Oke, yang barusan masuk tadi Prisyanita ya. Iya, Suster. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi, Suster. Pagi, Suster. Bisa mendengar saya? Bisa, Suster. Bisa, Suster. Oke, hari ini adalah kuliah terakhir, pertemuan terakhir. Materinya tentang perkawinan atau pernikahan. Dalam istilahnya sama saja, ya. Saya boleh bertanya, maaf ya, tapi ya, apakah di kelas ini ada yang sudah menikah? Belum ada, Suster. Belum ada. Sepertinya tidak. Belum ada, Suster. Oke, Belum, baik. Jadi materi ini ya katakanlah sangat membantu ketika Anda akan menikah nanti. Nah, pernikahan ya. Kalau kita bicara pernikahan Katolik, materi sudah saya kirim ya, teman-teman ya. Iya, Suster. Oke. Iya, Suster. Jadi kalau kita bicara tentang pernikahan Katolik, itu adalah pernikahan yang sakramen. Kira-kira siapa yang tahu mengapa kok dikatakan sakramen? Karena merupakan panggilan. Karena merupakan panggilan. Oke? Siapa lagi yang mau kasih komen? Mengapa Ya, dikatakan? Ya, Plasida. Pernikahan Katolik karena dia tuh hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, Suster. Pernikahan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Oke. Iya, seumur hidup. Masih ada yang lain? Arti sakramen mengapa? Ada berapa sakramen? Ada berapa sakramen? 7. 7. Coba sebutkan. 7. Baptis, Ekaristi, Krisma, Ya. perkawinan, Iya. imamat, pengurapan orang suci. Baru 6. Oh, tidak jauh. Pengurapan orang suci. Betul. Theodora? Imamat. Udah. Sudah? Apa ya? Perkawinan. Rekonsiliasi. Oh. Sakramen tobat. Ya. Oh iya. Nah, perkawinan menjadi salah satu sakramen. Nah, belum terjawab sebenarnya pertanyaan suster. Apa yang menyebabkan perkawinan? Karena ada persatuan antara dua manusia di dalam kehidupan gereja merupakan tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah, Suster. Oke, tanda dan sarana. Itu yang menjadi kata kunci ya. Tanda dan sarana. Itu arti sakramen. Tanda dan sarana. Dalam sakramen perkawinan, tandanya itu adalah dua pasang, laki-laki dan perempuan, ya. Artinya ada dua orang di situ, ada dua manusia yang mengikat janji, itu tanda. Sedangkan sarananya adalah imam dan kalimat yang menyertai, yaitu janji perkawinan. Ya, tanda dan sarana. Kalau orang Katolik, perkawinan itu tadi Plasida mengatakan seumur hidup sekali. Maka perkawinan itu adalah monogami. Ya, monogami. Kalau bercerai hidup, maka dalam gereja pernah nggak itu? Terjadi nggak? Pernah, Suster. Disetujui nggak oleh gereja? Tidak, Suster. Tidak. Maka perkawinan secara Katolik adalah perkawinan monogami seumur hidup. Kecuali salah satu pasangan nanti sudah kembali atau meninggal, maka kalau menginginkan kembali menikah, boleh.
menjadi manusia yang bebas. Nah, jadi semakin kita menyadari panggilan kita, tadi dikatakan Theodora, panggilan. Hidup perkawinan itu adalah hidup panggilan, benar. Sama kayak imamat, sama kayak saya. Terpanggil menjadi seorang biarawati atau biarawan. Panggilan. Nah, panggilan inilah yang mau kita hidupi bersama-sama. Ada yang dipanggil untuk hidup berkeluarga, ada yang dipanggil untuk hidup selibat, pemberian diri, totalitas. Nah, maka dalam hal ini yang meneruskan gereja adalah keluarga. Ya, yang meneruskan gereja itu adalah keluarga. Apa itu gereja? Siapa yang tahu? Perkumpulan umat yang percaya kepada Yesus. Perkumpulan umat yang percaya kepada Yesus. Oke. Apa lagi? Apa itu gereja? Perkumpulan orang beriman kepada Yesus. Perkumpulan orang beriman kepada Yesus. Nah, bagus jawabannya ya. Jadi kalian tidak melihat gereja itu gedung. Gereja bisa aja gedung, bangunan. Tetapi gereja yang hidup itu adalah kita, ya, kita manusia. Maka kalian yang nantinya terpanggil untuk hidup berkeluarga, penerus gereja. Oke? Jadi betapa luhur, betapa tinggi martabat perkawinan dalam gereja Katolik dan dinyatakan sebagai sakramen. Nah, kita lihat materinya sekarang. Terlihat materi? Lihat, suster. Suster. Terlihat, suster. Oke. Nah, apa itu pernikahan? Ya, apa itu pernikahan? Adalah sebuah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh kedua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Itu sebuah arti dari pernikahan. Nah, jadi pernikahan itu adalah sebuah ikatan janji. Dan ada ritusnya, ada perayaannya, ada upacaranya. Setiap agama punya ritus sendiri. Dalam materi bab 1 kita sudah bicara ini ya, tentang norma, aturan, ritus, upacara, iman. Nah, maka dalam perkawinan atau pernikahan ini diresmikan ikatan itu secara norma agama. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? 6. 6. Ada 6. Jadi secara norma agama, maka pemerintah mengakui ada 6 agama. Kemudian norma hukum itu adalah undang-undang perkawinan secara sipil, maka ada pencatatan sipil. Kemudian adalah norma sosial. Norma sosial ini adat budaya yang diakui oleh
budaya-budaya atau adat. Dan kita Indonesia terdiri dari banyak ragam budaya. Nah, maka yang terakhir itu adalah budaya. Supaya apa? Supaya kedua mempelai ini membangun rumah tangga yang bahagia. Nah, jadi tujuannya untuk kebahagiaan, bukan untuk mendapatkan anak loh ya. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan mengikat diri untuk saling membahagiakan, mengekspresikan cinta. Nah, kita melihat makna pernikahan menurut agama. Dalam sudut pandang agama Islam, pernikahan, ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, tentram, penuh cinta dan kasih sayang, mawadah warahmah, untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Perkawinan atau pernikahan dapat diartikan juga sebagai akad antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar rela sama rela, merubah status dan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, jadi ketika laki-laki dan perempuan hidup bersama setelah sah pernikahannya, maka ini menjadi statusnya halal. Ya, halal. Sedangkan menurut pandang agama Katolik ataupun Kristen, pernikahan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali dan diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami istri dan kepada pembangunan keluarga, dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan lagi oleh siapapun kecuali oleh kematian. Nah, maksudnya apa? Ketika engkau nanti mengucapkan janji perkawinan, ya, saya Placida menerima engkau Marcello sebagai suamiku dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di saat sakit dan senang. Nah, seumur hidupku. Maka kalimat itu sangat jelas. Kalimat itu bukan sebuah paksaan. Kalimat itu, rumusan janji itu adalah sebuah ketulusan. Maka nggak ada dikatakan, saya menerima engkau, Lili, dalam 2 tahun, 3 tahun. Nggak ada. Ya, nggak ada. Seumur hidup. Maka seorang imam, pastor yang meresmikan perkawinan mengatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, jawabannya apa? Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh. Boleh diceraikan Tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali kematian. Maka dengan sadar, ya, dengan sadar. Jadi nggak ada istilah main-main. Maka ada yang sampai terharu biru, menangis, karena menyadari konsekuensi janji. Ketika minta restu ke orang tua, menangis, harus melepaskan diri, harus mengikuti suami, atau suami harus menjadi kepala rumah tangga. Terpisah, dia membangun keluarga baru. Keluarga baru yaitu gereja baru. Ecclesia Mini. Ecclesia Mini itu adalah keluarga. Nah, dalam sudut pandang agama Buddha,
Pernikahan adalah suatu pilihan dan bukan kewajiban. Artinya, kalau dilihat dari kata-kata ini, maka dalam agama Buddha itu tidak wajib menikah. Pilihan. Seseorang dalam menjalani kehidupan ini boleh memilih hidup berumah tangga ataupun hidup sendiri. Hidup sendiri dapat menjadi pertapa di vihara sebagai biku, samanera, anagarini, silacarini, ataupun tinggal di rumah sebagai anggota masyarakat biasa. Sesungguhnya dalam agama Buddha, hidup berumah tangga ataupun tidak adalah sama saja. Masalah terpenting di sini adalah kualitas kehidupannya. Jadi, tidak menikah atau menikah untuk ukuran agama Buddha sama saja. Tetapi, moralitas, kualitas hidup, itulah yang membedakan sisi kemanusiaan. Apabila seseorang berniat berumah tangga, maka hendaknya ia konsekuen dan setia dengan pilihannya, melaksanakan segala tugas dan kewajibannya dan sebaik-baiknya. Nah, maka pandangan Buddha dengan pandangan Gereja Katolik ada kemiripan, ya, ada kemiripan. Jadi hidup tidak menikah, hidup selibat, hidup penyerahan diri, totalitas dalam pelayanan kepada gereja dan sesama. Maka dalam Gereja Katolik itu ada pastor, ada suster, bruder, frater yang tidak menikah. Dan memang mengucapkan janji untuk hidup tidak menikah. Ketika mengucapkan kaul-kaul itu atau ketaatan-ketaatan itu diucapkan dengan tulus, dengan penuh kesetiaan, sama dengan janji pernikahan, menjaga kemurnian. Nah, dalam sudut pandang agama Hindu, pernikahan disebut pawiwahan, ikatan lahir batin atau skala dan niskala antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum negara, agama, dan adat. Dalam sudut pandang agama Konghucu, pernikahan adalah hal yang paling pokok dalam berkeluarga, sebab keluarga adalah susunan masyarakat terkecil sebagai proses pembelajaran hidup dan arti kehidupan. Masa perkawinan adalah masa di mana pemisahan kehidupan dari orang tua menuju proses berdikari di mana mereka harus menentukan nasibnya sendiri untuk memenuhi kehidupannya, menjalin hubungan yang harmonis antara suami istri yang berbeda karakter dan sifat-sifatnya, membesarkan anak-anaknya berdasarkan pada tatanan etika moral, Ren, Yi, Di, Ti, Yang, dan Shin. Nah, maka inilah pandangan-pandangan dari agama tentang pernikahan itu. Kita melihat maknanya ya, makna pernikahan dari Undang-Undang Catatan Sipil ini. Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi dari makna perkawinan ini, teman-teman, yang pertama adalah dilakukan secara agama yang diakui di Indonesia. Setelah itu dilakukan secara negara, yaitu catatan sipil, dan kemudian dilakukan secara sosial, yaitu budaya. Maka jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kalau dibalik misalnya ya, secara adat dulu, kira-kira menurut Anda, apakah pernikahan itu sah atau tidak? Tidak, belum kan tidak sebelum. Belum. Nah, jadi teman-teman Anda yang sudah berpendidikan dan nantinya adalah lulusan sarjana, maka pemahaman ini harus Anda sadari dengan baik. Kenapa? Karena budaya kita belum terbuka untuk ini. Ya, budaya kita belum terbuka untuk ini. Masih banyak terjadi pernikahan itu dilakukan secara adat dulu. Benar nggak? Benar. Nah, secara adat. Jadi, kalau secara adat belum diakui secara agama dan sipil, maka itu istilahnya sama dengan hal pernikahan tidak halal. Ya, pernikahan tidak halal artinya sama saja dengan kumpul kebo. Ya. Kenapa? Karena secara agama dan sipil belum diakui, belum dicatat. Maka anak-anak yang dilahirkan itu menjadi korban nantinya. Karena harus membuatkan akte kelahiran tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena surat nikah dan catatan sipil belum ada. Ya, paham ya? Paham, Sus. Oke. Maka situasi inilah yang harus kita buat. Jangan kita balik-balik aturannya nanti. Oke, kita kembali ke materi. Makna pernikahan. Menurut Undang-Undang tentang Pernikahan Nomor 1 Tahun 74, ini tadi sudah lihat hakikat ya, hakikat dulu. Hakikat suatu pernikahan. Hakikat suatu pernikahan ialah ikatan lahir batin. Nah, selalu dikatakan ikatan. Ikatan. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Dari rumusan di atas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Nah, Jumat yang lalu kita bicara tentang moral seksualitas, ya. Dan juga kita melihat menjadi pria sejati dan wanita sejati. Ada relasi, ada ikatan batin. Terjalinnya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi, menjadi dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi kalau nggak ada ikatan ini, cinta yang mengikat itu,
maka ini hambar pernikahan ini. Ya, hambar. Karena kelekatan itulah, ikatan itulah yang membuat mereka menyatukan diri. Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka. Artinya apa? Bukan hanya surat nikah. Ya, bukan hanya sekedar surat nikah yang dikeluarkan oleh gereja ataupun sipil. Tetapi ikatan batin, penyatuan diri. Apa yang dirasakan laki-laki juga dirasakan oleh si wanita. Kegelisahan yang dirasakan oleh si wanita juga bisa dirasakan oleh si laki-laki. Dan ingin sama-sama mencoba menjalaninya dan mengatasinya. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin. Ini harus ada, sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Maka sia-sia perkawinan itu. Ya. Azas dalam suatu pernikahan atau prinsip menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal, perkawinan yang sah menurut masing-masing agama, pencatatan perkawinan, azas monogami terbuka, prinsip calon suami istri sudah masak jiwa raganya, jadi pribadi yang sudah matang, yang sudah dewasa, baik secara jasmani, rohani, spiritualitas. Batas umur perkawinan, perceraian dipersulit. Kedudukan suami istri seimbang. Nah, ini penting karena budaya timur masih memiliki konotasi bahwa perempuan itu adalah kelas nomor 2. Ya, kita punya sejarah dalam hal itu. Ibu kita Kartini mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Terbitlah terang. Jadi kita punya pengalaman sejarah buruk yang mengatakan bahwa wanita itu adalah kelas 2. Yang kerjanya hanya di sumur, di mana lagi? Dapur, Di dapur, kasur, udah. Nah, jadi manusia perempuan ini hanya untuk disepelekan, ya, disepelekan. Padahal Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama, sederajat, tidak ada yang lebih hebat. Maka saling ketergantungan. Dia menciptakan perempuan untuk penopang, penolong. Ya, bukan tugasnya hanya di dapur, di sumur, di kasur. Nah, tetapi adalah rekan, ya, kedudukan yang seimbang. Rumusan lain yang diuraikan oleh Arso, Sostromojo, dan Wasit Aulawi adalah azas sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, poligami dibatasi secara ketat, kematangan calon mempelai, dan memperbaiki derajat kaum wanita. Nah, jadi karena budaya kita, budaya timur, itu masih sangat melekat.
untuk kesetaraan gender. Tujuan suatu pernikahan untuk membentuk suatu keluarga, rumah tangga, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia. Naluri manusia itu kan berarti ingin berkembang biak. Berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan. Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, untuk memperoleh keturunan yang sah, menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. Hukum yang mengatur adalah yang pertama itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Nah, ini tadi sudah kita lihat bahwa undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden atas persetujuan legislatif DPR pada 2 Januari 74. Berisi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perjanjian pernikahan, kedudukan anak, harta benda dalam perkawinan, serta akibat hak dan kewajiban kalau terjadi putusnya perkawinan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan yang diundangkan pada 1 April 1975 berlaku secara efektif. Jadi merupakan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi PP ini mendukung apa yang tertulis dalam Undang-Undang 74. Yang C adalah perkawinan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Karena Indonesia itu mayoritas Islam, tetapi negara ini bukan berdasarkan hukum Islam, ya. Maka beberapa pandangan dikatakan di sini, komplikasi hukum Islam di Indonesia telah menjadi semacam fikih yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material khususnya tentang perkawinan bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Jenis-jenis pernikahan, ada itu poligami. Nah, poligami adalah suatu perkawinan di mana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, dan ada banyak alasan yang mendasari bentuk perkawinan ini, di antaranya anak, jenis kelamin, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Nah, di Indonesia, ya, ada banyak terjadi poligami. Ada banyak perkawinan yang terluka. Ada banyak perkawinan yang dijadikan mainan. Banyak contoh, ya, banyak contoh. Bukan hanya para artis atau aktor, bahkan orang-orang terkenal, ya, orang-orang terkenal juga melakukan hal yang sama. Para kiai juga, para pemuka agama juga melakukan poligami. Yang sampai akhirnya apa yang dia katakan, ajaran-ajaran yang dia katakan, yang tadinya orang begitu menggemari, begitu tertarik, menjadi
ketika pribadi seseorang itu berubah. Ya, contohnya Aagim. Aagim itu awal-awalnya disenangi para kaum ibu-ibu, banyak penggemarnya, diundang ke sana sini untuk dakwah. Kemudian orang tergila-gila untuk mendengarkan khotbah-khotbahnya. Setelah dia berkasus dan poligami, orang pun akhirnya meninggalkan dia. Akhirnya orang mengatakan omong kosong semua ajarannya. Nah, jadi kemasan-kemasan kalimat-kalimat yang indah yang disampaikan, kalau tidak sesuai dengan kenyataan hidup, itu menjadi hambar dan menjadi bumerang, ya, menjadi bumerang yang menghantam diri sendiri. Kira-kira menurut Anda, mengapa poligami dilarang? Atau siapa yang setuju di kelas ini poligami disahkan? Tidak setuju. Tidak Soalnya Nah, nanti sakit hati. sakit hati. Yang laki-laki bersuara dong. Tidak setuju. Tidak setuju. Fernando, hanya Fernando laki-lakinya di sini. Marcelino? Halo. Biasanya yang sering poligami laki-laki atau perempuan? Laki-laki. laki-laki. Yang laki-laki nggak komen ini ya, setuju berarti mereka. Halo, yang laki-laki, di mana kalian? Ini harus dipanggil rupanya. Thomas, Victor. Ada. Gimana Ya, menurutmu? Boleh saja kalau ada pendapatan yang berlebihan, suster. Emangnya diukur dengan uang? Di dalam agama sih tidak boleh, suster. Tapi kalau ada keinginan, Maka boleh. tidak boleh, suster. Oh, Seharusnya tidak boleh, suster. terus tidak boleh ya tidak boleh, Thomas. Nah, ini yang menjadi kita buat rancu ya, ragu-ragu. Dari awal kita kalau misalnya tegas mengatakan tidak. Jadi jangan nanti kok sekarang kuliah, habis itu kerja parit emas, akhirnya menjadi orang kaya, ya kan? Orang kaya. Nah, berarti kan apa-apa bisa dilakukan dengan uang. Saya senang dengan perempuan itu, dan perempuan itu juga gila dengan saya, karena uang saya banyak. Padahal saya sudah punya istri yang dari awal menikah, istilahnya melarat, tidak punya apa-apa. Tetapi dia yang setia menemani saya. Setelah saya punya uang, maka saya berfoya-foya. Nah, ini anak durhaka ini, Thomas. Gimana? Jadi uang yang ada itu menjerumuskan, membuat keliru pilihan kita. Membuat kita lupa dengan janji. Nah, kira-kira poligami tadi, apa yang menyebabkan tidak boleh? Tadi si Mita mengatakan ada jawabannya. Apa tadi, Mita? Bukan saya yang jawab, suster. Siapa ya? Apakah Theodora tadi ya? Apa, Sus? Tentang jawaban mengapa poligami tidak diperbolehkan. Nanti sakit hati. Ada Sakit hati.
Toma, sakit hati loh ya. Bagaimanapun manusia itu nggak bisa adil. Satu aja nggak habis. Kalau dia punya istri 2-3, orang kan mau dengan saya karena saya punya uang, ya kan? Setelah uang saya habis, abang ditendang. Ketika saya sakit-sakitan, siapa yang akan merawat? Nah, jadi sama. Ketika kita memiliki beberapa pasangan, orang-orang yang kita mainkan karena kita punya uang, kedudukan, jabatan, itu akan menjadi bumerang nantinya untuk kita. Kembali menghantam kita, merusak. Dan kita nggak akan pernah berlaku adil. Ya, orang tua saja untuk anaknya pun ada pembedaan. Ada yang lebih dikasihani, ada yang dibiarkan saja, artinya dia lebih tahan banting. Tetapi dari situ saja kita bisa melihat bahwa manusia itu sulit untuk adil. Yang adil itu adalah hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang adil. Nah, kita lanjut lagi ya. Eugenis adalah suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memuliakan ras. Jadi ini perkawinan tujuannya untuk supaya ras itu tidak punah. Perkawinan periodik atau term marriage merencanakan adanya suatu kontrak tahap pertama selama 3-5 tahun dan kontrak tahap kedua ditempuh selama 10 tahun. Dan perpanjangan kontrak dapat dilakukan untuk perpanjangan tahap ketiga yang memberikan hak pada kedua pasangan untuk saling memiliki secara permanen. Jadi istilahnya pernikahan ini dilakukan untuk cocok-cocokan. Ya, untuk melihat. Nah, ada yang pernah dengar pernikahan kontrak? Atau ada yang tahu? Di TV. Oh, hanya di TV. Sering, suster. Pernikahan kontrak. Jadi kalau misalnya tenaga kerja itu biasanya dari luar, ya, dari luar ke suatu tempat, nah, melakukan pernikahan kontrak. Ada istilahnya pernikahan siri. Nah, itu nggak diakui. Itu pengelabuan, pembohongan. Ya, saya hanya perlu kamu 3 tahun. Nah, itu adalah jenis-jenis manusia yang sangat egois. Artinya apa? Dia hanya mencari kesenangannya aja. Saya hanya perlu tubuh kamu, uang kamu, harta kamu, istilahnya ya. Bukan ikatan lahir batin. Nah, maka kalau kontrak ya berarti kan bubar. Suatu saat pernikahan itu bubar. Jenis pernikahan percobaan atau trial marriage. 2 orang akan melibatkan diri dalam suatu relasi atau hubungan yang sangat intim dan mencobanya terlebih dahulu sebelum satu periode tertentu. Jika dalam periode ini kedua belah pihak bisa saling menyesuaikan atau merasa cocok, barulah dilakukan ikatan pernikahan yang permanen. Nah, ini sama juga dengan pernikahan adat, ya, pernikahan adat atau pernikahan kampung yang hanya pemuka adat yang meresmikan setelah uji coba atau tertangkap basah,
Oleh adat kan dapat hukum, tapi dinikahkan secara adat, tetapi belum secara agama maupun sipil. Nah, maka itu istilahnya pernikahan coba-coba. Ya, pernikahan coba-coba. Yang mengikatnya hanya adat. Nah, kalau di Eropa sana bedanya adalah mereka melakukan Semenleven istilahnya ya. Jadi kumpul kebo. Mereka yang sudah dikatakan dewasa, mereka hidup bersama dalam apartemen tanpa ikatan pernikahan. Sampai akhirnya beranak, punya anak, baru kemudian mereka mengikat diri dalam pernikahan. Jadi sudah punya beranak, punya anak, hanya perlu dinyatakan resmi. Secara sipil mereka dinyatakan tidak resmi atau agama. Karena belum melakukan upacara. Nah, itu banyak terjadi. Maka budaya inilah yang mau dihindari. Ya, budaya ini yang mau dihindari. Jangan sampai kita mengadopsi budaya-budaya asing yang merusak mentalitas negara, yang merusak moralitas negara, yang akhirnya keluhuran dan kemartabatan perkawinan itu sangat rendah. Kemerosotan moral. Orang hanya berpikiran seks gitu. Tetapi tentang memelihara cinta dan ikatan batin itu tidak ada. Kurang lebih sama dengan animal. Maka pola perkawinan poligami menganjurkan dilaksanakannya perkawinan tanpa anak dengan melegalisasi keluarga berencana atau KB atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Nah, di sini adalah bentuk perkawinan, maka jumlah atau suami istri, monogami dan poligami. Asal atau suami istri, endogami, suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Eksogami, suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan, dan lingkungan yang berbeda. Kemudian hubungan kekerabatan, persepupuan, cross-cousin, bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. Parallel cousin, bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya. Nah, ini saya mau tanya dengan kalian, budaya ya, karena budaya berkaitan budaya punya aturan atau ketentuan tertentu. Apakah di budaya kita menikah sama sepupu boleh? Tidak. Tidak. Sepertinya tidak, suster. Tidak. Kalau dikatakan tidak, artinya kalau sepupunya sepupu satu kali, boleh atau tidak? Tidak. Artinya kan gini, saudara laki-laki saya punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan, itu kan sepupu kan? Yesus. Apakah mereka boleh menikah? Tidak. 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 Jadi sepupu satu kali nggak boleh ya. Kemudian sepupu dua kali. Anak saudara saya laki-laki tadi menikah dengan punya anak. Kemudian saya juga punya anak, cucunya saya lah. Dengan cucunya saudara saya laki-laki. Apakah boleh menikah? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, sus. Itu sepupu dua kali. Terus sepupu ketiga. Boleh, suster. Boleh, suster. Ketiga baru Boleh, boleh. suster. Gak bisa, sus. Oh, nggak bisa. Tidak, sus, menurut saya.
Nah, kira-kira menurut kalian mengapa nggak boleh? Masih ada ikatan Kenapa Theodora? Masih ada hubungan darah. Karena hubungan darah. Kalau nikah anaknya bisa cacat. Oke. Nah, secara biologis ya, dunia kedokteran, hubungan darah yang terlalu dekat, maka gen-gen yang buruk, baik dari laki-laki dan perempuan, itu akan lebih mudah tercampur. Maka melahirkan anak-anak yang cacat mental. Nah, maka itu menjadi dilarang. Kalau sepupu terlalu dekat, menjadi halangan menikah. Kalaupun sampai terjadi, resikonya terlalu berat. Nah, pembayaran mas kawin atau mahar. Mas kawin itu adalah barang berharga ya, bisa berupa uang, bisa berupa hewan atau ternak. Nah, tujuannya adalah kayak pinangan. Nah, pinangan. Ini yang ada yang mengatakan ini syarat, maka harus dibuat. Tetapi ada juga yang setelah dunia modern, orang-orang yang tidak melakukan pernikahan secara adat ini diabaikan. Ya. Tetapi kita pada umumnya masih terikat dengan adat, maka itu kadang-kadang mahar atau mas kawin mencekik leher baik itu pengantin laki-laki maupun perempuan. Karena tuntutannya banyak sekali. Nah, ini adalah syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 74. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Ya. Kemudian antar calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin. Maka undang-undang pun mendukung itu, bukan hanya agama. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan yang lain, artinya salah satu itu sudah pernah menikah dan masih terikat dengan pasangannya. Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi mempelai wanita yang janda. Anak yang belum mencapai umur 18 belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi pernikahan itu harus dilakukan secara bebas tanpa tekanan. Menurut agama Katolik, syaratnya adalah perkawinan Katolik yang sah adalah adanya kesepakatan atau perjanjian yang diikat oleh pria dan wanita yang telah dibaptis. Sebab kesepakatan kedua mempelai ini merupakan unsur yang esensial. Esensial itu sangat hakiki, dasar. Dan syarat mutlak untuk perjanjian. Syarat kedua adalah kesepakatan diajukan dan diterima oleh imam atau diakon yang bertugas atas nama gereja. Jadi sebagai perwakilan gereja itu adalah imam atau diakon. Diakon ini adalah calon imam. Syarat ketiga adalah mengikat pentingnya kesepakatan yang bebas dan bertanggung jawab. Maka perkawinan ini harus didahului oleh persiapan menjelang perkawinan. Artinya ada kursus persiapan perkawinan. Diberikan ajaran-ajaran tentang mempersiapkan diri ke jenjang pernikahan. Kemudian ada larangannya di sini. Calon pengantin pria belum mencapai usia kanoniknya atau secara hukum gereja
yaitu 16 tahun dan wanita 14 tahun, artinya dilarang. Impotensi, jadi baik laki-laki maupun pria yang jelas-jelas impoten itu dilarang menikah. Karena tujuan perkawinan itu adalah saling membahagiakan, ya, pemberian diri, ekspresi cinta. Maka kalau impoten berarti dia nggak bisa mengekspresikan diri, nggak bisa mengekspresikan cintanya. Nah, maka banyak orang yang selingkuh di situ. Kemudian sudah terikat dalam ikatan pernikahan, artinya dia sudah pernah menikah dan belum dibatalkan atau meninggal salah satu pasangan. Sudah memperoleh tabisan suci, maksudnya apa? Para imam, ya, para diakon. Jadi nggak boleh menikah, kecuali nanti dia keluar, kemudian tabisan sucinya dibatalkan oleh tahta suci, dan ini prosesnya panjang. Kaul kemurnian publik dan kekal. Nah, ini sudah seperti yang saya lakukan. Saya adalah seorang suster yang berkaul kekal, maka kaul kekal ini mengikat saya dan tidak mengizinkan saya untuk menikah. Kalaupun saya langgar misalnya, atau orang yang melanggar ini, maka kaul kekalnya itu harus dilepas dulu, dan prosesnya harus sampai ke Roma, ke Paus, dan prosesnya lama. Pernikahan tidaklah boleh menjadi sesuatu yang dipaksakan, baik dari keadaan maupun anggota keluarga. Nah, ini yang untuk agama Hindu tentang perkawinannya. Kemudian ini yang Buddha, Konghucu. Nah, kita lihat permasalahan dalam pernikahan. Apa saja? Kesulitan memilih jodoh. Kesulitan mengambil keputusan siapa calon suami atau istri. Ekonomi keluarga yang kurang tercukupi, artinya kalau di bawah sejahtera, maka itu akan menjadi masalah, menjadi sumber percecokan, pertengkaran, perkelahian. Perbedaan watak, temperamen, dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami dan istri. Jadi selama pacaran ini tidak tercover, terlihat dengan baik, sopan, ramah, ternyata setelah menjadi pasangan menjadi KDRT, bertemperamen kasar, menyakiti, baik kata-kata maupun tangan. Ketidakpuasan dalam hubungan seksual. Nah, kalau misalnya tadi impotensi itu menjadi larangan, maka ini akan sering terjadi. Kejenuhan rutinitas. Kejenuhan rutinitas ini baik dalam pekerjaan, tugas, akhirnya relasi, kedekatan batin itu menjadi jauh. Capek sendiri. Hubungan antar keluarga besar yang kurang baik. Nah, ini sering kali terjadi antara mertua, ipar, sepupu. Kerap terjadi menjadi masalah. Ada orang ketiga atau orang yang sekarang populer dengan istilah will atau pill. Kalau yang yang suka nonton film Korea, istilahnya apa? Drakor. Ya. Para drakor. Para orang-orang yang suka mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga seseorang. Drakor. Kemudian masalah harta dan warisan. Nah, ini juga menjadi pemicu masalah. Kadang-kadang saya berpikir begini ya, kalau tentang masalah harta dan warisan. Orang tua punya harta, saya ini anak. Nah, menurut kalian, masalah harta dan warisan itu apakah wajib saya terima sebagai anak?
Tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Wajib lah suster, tergantung kesadaran orang tuanya lagi. Karena itu kan memang sudah kewajiban untuk menafkahi misalnya gitu. Nah, Menurut saya seperti itu. pertanyaannya ya, kalau itu wajib, terus ketika Anda menikah, Anda membangun rumah tangga kan? Iya, Memisahkan diri dari orang tua kan? Untuk Iya. mandiri. Masih wajib kamu menerima warisan? Itu tidak wajib. Itu suster itu tinggal kadang kan ada orang tua yang memang ada kan pembagian buat anak-anaknya setelah menikah gitu suster. Mm-mm. Nah, ini yang menjadi sering masalah ya, karena kita merasa itu hak saya. Padahal itu adalah sesuatu harta yang diusahakan orang tua saya. Maka pikiran kita yang harus diubah, mindsetnya, mentalitas. Loh, artinya bisa saja sih orang tua saya berikan itu kepada panti asuhan semua, ya kan? Dan saya tidak dapat apa-apa. Nah, kalau kita menuntut itu, berarti inilah yang sering terjadi, keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Akhirnya membunuh orang tuanya karena serakah. Karena ingin memiliki harta benda orang tuanya. Akhirnya dihabisi. Nah, kalau kita sebagai manusia dewasa, saya tidak berperan dalam hal itu. Maka kalau dikasih ya puji Tuhan, syukur pada Allah. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Karena saya harus bertanggung jawab dengan hidup saya. Iya benar. Oke, jadi paham ya nilainya ya berbeda. Oke. Kita lihat yang lain adalah menurunnya perhatian dari kedua belah pihak suami istri. Jadi dalam hal menyatakan perhatian ini menjadi sangat terbatas. Memuji istri atau memuji suami sudah tidak ada lagi waktunya. Maka yang terjadi adalah kesenjangan, ya, kesenjangan. Dominasi dan intervensi orang tua atau mertua. Keterlibatan orang tua atau mertua dalam rumah tangga terlalu ikut campur. Kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Nah, ini nggak pernah ketemu, akhirnya berkelahi. Poligami yang membuat orang tidak akan pernah adil. Terakhir adalah perceraian. Ikatan yang begitu indah. Kata-kata atau janji yang diucapkan begitu indah. Akhirnya saling melukai. Saling melukai dan menjadi musuh dalam hidup. Sangat menyakitkan. Maka kalau itu yang terjadi adalah yang dibangun adalah pernikahan dalam sebuah neraka. Tidak ada lagi indahnya hidup perkawinan. Ya, teman-teman. Nah, jadi sebelum Anda memutuskan, perhatikan baik-baik bahwa keputusan saya ini menjadi keputusan seumur hidup. Keputusan yang akan menuntut saya juga harus rela berbagi hidup, suka dan duka, saling pengertian, dan ketika itu terjadi semua dalam sebuah perkawinan, maka siapa saya yang sebenarnya terbuka. Kan gak bisa saya menipu pasangan saya. 1-2 tahun mungkin, tapi selanjutnya akan terbuka karena dia teman perjalanan saya yang akhirnya tahu siapa saya yang sebenarnya.
Ini yang bisa suster bagikan dalam materi ini tentang perkawinan. Oke? Di mana kalian? Pada tidak ada muncul ini sekarang. Tinggal 44, 43. Banyak yang tidak terlempar. Nah, untuk UAS kita ketemu tanggal 18 kalau nggak salah ya. UASnya 18 kalau nggak salah, agama dan etika. Nah, ada 10 pertanyaan. Semuanya modelnya refleksi. Refleksi pribadi. Ya. Jadi, Ventalia nggak akan pernah sama jawabannya dengan Theodora. Jawaban Theodora nggak akan pernah sama dengan Victor. Jawaban Victor nggak akan pernah sama dengan Marcelino. Paham ya? Paham, Ustaz. Oke. Nah, ditulis tangan, bukan copy paste. Tulis tangan. Nanti kirimkan dalam bentuk PDF. Jadi kalau kalian mengirimkan lembar jawaban, pastikan berapa lembar. Ya, pastikan, harus teliti. Ini ujian loh ya. Nggak ada istilahnya hair atau diulang lagi, enggak. Kemudian kirimkan jawaban itu lembaran bersih gitu, bersih. Jangan timpah ketika Anda atau foto atau scan. Karena tulisan tangan, maka tulislah dengan rapi. Ya. Yes, Sus. Jadi modelnya refleksi. Oke. Itu gambaran UAS. Kalau Anda biasa, tempo hari suster sudah kasih gambaran bagaimana kita harus merefleksikan. Kenapa? Karena yang bagi saya yang penting itu pandangan kalian. Ya. Saya mau berharap lewat mata kuliah ini yang secara umum kalian benar menjadi punya humaniora, ya, humaniora. Nilai kemanusiaannya yang ingin suster sentil. Karena orang pintar banyak di dunia ini. Tetapi manusia yang punya attitude yang bagus, yang baik masih kurang. Maka nilai-nilai ini yang mau kita perjuangkan sehingga paling tidak pengalaman dalam satu semester ini dengan materi yang ada, suster hanya mengajarkan tentang nilai kehidupan, bukan masalah agamanya. Ya, agama akan terjalani kalau kita sungguh menyadari panggilan kita sebagai manusia. Ya, banyak orang yang tidak memiliki attitude, banyak orang yang menjadi koruptor, orang cerdas, orang hebat, tetapi nggak punya moralitas. Oke teman-teman, nanti materi tetap suster put atau suster kirimkan lewat Google Classroom ya. Kalian pun akan mengirimkan jawaban di sana. Baik, kalau nggak ada yang mau didiskusikan, kita akhiri sampai di sini. Bisa? Bisa, suster. Baik, suster berterima kasih untuk kalian jadi dosen kalian. Walaupun kita ketemu secara virtual, itu masih undang yang saya kenal wajahnya karena pernah dalam semester. Yang lainnya belum. Ya, tetapi kalian masih panjang. Masih semester 2.
Nah, mungkin kalau COVID sudah berakhir, pasti kita akan ketemu di kampus. Ya. Terima kasih, saya bangga menjadi teman kalian dalam mata kuliah ini, berproses bersama. Semoga materi-materi yang kita diskusikan, kita bagikan ini menjadi kekayaan untuk pribadi masing-masing ya, untuk pengembangan diri. Oke, silakan dibuka. Terima kasih banyak, Suster. Atas Sama-sama. semester. Oke, semuanya sehat ya? Sehat, Suster. Gitu, sehat, Suster. Oke, Sehat, Suster. sehat ya. Baik. Tahan ya sebentar ya. Nah, paling nanti sebelum ujian ada pengarahan sekitar 5 atau 10 menit di hari hanya ya. Oke. Bagi yang belum mandi silakan mandi. Yang belum sarapan silakan sarapan di rumah Baik, masing-masing. Suster. Baik, Suster. Oke, bye-bye. Selamat pagi ya. Bye-bye, Suster. Bye, Si Suster. Suster. Sama.